Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Kak Angel, boleh ulang dari awal lagi nggak? Minta maaf, tadi kelupaan belum di-record. Oke, Kak. Dari awal ya, biar semangat ya, teman-teman. Yuk, semangat yuk. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada saat hari ini, Kak Angel akan siap memuji Tuhan? Ya. Siap. Kak Angel melihat kesiapannya adik-adik terlebih dahulu. Sudah mandi dan rapi? Sudah. Bawa Alkitab? Sudah. Celengannya sudah disiapkan? Sudah. Tadi sebelum join Zoom, sudah doa pribadi apa belum? Sudah. Oke, baik. Pintar. Sebelum kita masuk Laskar Allah, siap? Siap. Siap. Kita akan mengangkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berdoa pembukaan. Doa pembuka karena William tidak ada, Kak Angel minta tolong Kak Desi dong. Oke, Kak Angel. Mari teman-teman
kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berbicara bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu, memuji nama-Mu dan mengenal Engkau lebih dekat lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir bersama kami. Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada, dengan kondisi apapun, mungkin dalam kondisi sakit ataupun dalam kelemahan tubuh. Tuhan terus sertai mereka dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kesiapan hati kami untuk kami memuji dan menggunakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bagi adik-adik yang mau kesaksian pujian, silakan. Aduh. Nando. Member Nando. Nando mau nyanyi lagu apa? Oh mama, oh papa. Oke, untuk Nando dipersilakan untuk menyampaikan pujiannya. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Oh mama, oh papa. Oh mama, oh papa. Oh mama, Oh papa, percayalah, rumahku di sanalah tempat yang indah dan ada Yesus. Oh maaf. Cepetan Nando. mama, oh papa, percayalah, Rumahku di sanalah. Natal sudah tempat yang indah, karena tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Terima kasih Nando atas saksian pujiannya. Ada lagi dari adik-adik yang lain? Yuk, yang lain yuk. Mana nih? Ayo, siapa yang mau nyanyi lagi? Kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau nyanyi? Siapa? Davin. Oke, Davin. Kak Angel, Kak Angel. Davin mau menyanyi lagu apa? King Kong. Untuk Davin dipersilakan menyampaikan kesaksian pujiannya. Teman-teman, mari kita menyanyi King Kong Bananya Besar.
1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Davin atas kesaksian pujiannya. Adik-adik ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian pujiannya? Oke, mungkin itu aja Kak Angel, lanjut aja deh. Oke, karena kita telah selesai kesaksian pujian, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebelum kita kita telah memberikan persembahan, doa persembahan yang bertugas adalah Davin. Untuk Davin silakan untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami berkati persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman, juga berkati kami dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Davin untuk doanya. Pelayan firman oleh Kak Senia. Untuk Kak Senia dipersilakan. Oke, shalom. Kak Seni mau tanya dulu nih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yo, masih ingat apa sudah lupa ya? Kemarin yang disampaikan sama Kak Desi, Simeon dan Hana. ya, sama ada peristiwa apa? Yesus disunat. Betul. Nah, kira-kira sore hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab lagi. Tapi siapa ya kira-kira ya? Kalau kita sudah kepo nih, kita buka yuk Alkitabnya dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Mana, Mak? Ini Lukas berapa? Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Kak Seni minta nanti kakak baca, jadi nanti ya ayat 1, 2, 3, kemudian Kak Nita ayat 4, 5, 6, Kak Desi ayat 7, 8, 9, Kak Angel 10, 11, 12, terus terakhir ada Clarissa 13 dan 14. Bisa diulang Kak, biar Kanita tulis apa nak? Oke. Aku Kak, aku ayat 1, 2, 3. Kak Nita ayat 4, 5, 6. Terus? Kak Desi ayat 7, 8, 9. Terus? Kak Angel ayat ayat 10, 11, 12. Terus? Clarissa ayat 13 dan 14. Oke, kita mulai. Lukas 3 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, Trakoniti dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada
Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Oke, sekarang kita akan melihat cuplikan dari kisah Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, oke, berarti hari ini kita akan belajar tentang siapa ya? Ada yang tahu? Tentang siapa tadi? Iya, Davin pinter.
Oke, ngomong-ngomong tentang Yohanes Pembaptis, siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Nah, gambar yang di samping itu adalah Yohanes ya, adik-adik. Dengan julukan, dia tuh punya julukan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini anak dari Imam Zakaria dan Elisabeth. Dia tinggal di padang gurun. Tidak di rumah seperti kita ya, adik-adik. Kemudian pakaiannya itu adalah jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan adik-adik tahu, makanan dari Yohanes Pembaptis itu adalah belalang dan madu hutan. Bukan makan nasi seperti kita ya. Dan Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan saat umurnya berusia 30 tahun. Next, Kak. Nah, pertanyaan mendasar yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis ini adalah, mengapa sih Yohanes Pembaptis ini dipilih oleh Tuhan? Nah, jawabannya itu, pada masa itu adik-adik, bangsa Israel ini hidup di tengah tekanan yang menimbulkan derita, luka, dan sengsara. Dan bangsa Israel ini merasa putus asa dan menderita, sehingga membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada keselamatan dan pertolongan Tuhan. Nah, dalam situasi ini yang penuh tekanan tadi, itu datanglah Yohanes Pembaptis yang dipilih oleh Tuhan sebagai pembuka jalan dari semua kebuntuan bangsa Israel. Next, Kak. Nah, ini gambar Yohanes Pembaptis tadi, dia datang tampak ke Yordan ya. Ada di ayat 3-6, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia mengajar ya. Dia mengajar bangsa Israel dan bertindak untuk mengajak orang banyak yang letih lesu tadi dan putus asa untuk bertobat dan memberi diri kepada Allah lewat baptisan. Next, Kak. Nah, ini ya gambar Yohanes Pembaptis sedang membaptis bangsa-bangsa Israel. Bangsa Israel mau bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Next, Kak. Nah, adik-adik, setelah tadi bangsa Israel dibaptis, mereka itu mengira bahwa setelah mereka dibaptis, mereka itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak. Yohanes mengingatkan kalau semua orang itu harus menunjukkan buah-buah pertobatan dulu jika ingin diselamatkan oleh Tuhan. Nah, buah-buah pertobatan ini ada di ayat 11-14. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gaji-gajimu. Yohanes Pembaptis ini memberi contoh tentang buah-buah pertobatan. Misalnya, kalau kita mempunyai makanan atau baju yang mungkin sudah tidak kita pakai ya pakaiannya, atau kita punya makanan yang berlebih, itu kita harus berbagi kepada orang yang tidak memiliki makanan dan pakaian. Terus yang kedua, bagi para pemungut cukai atau orang yang menarik pajak, itu kata Yohanes tidak boleh lagi meminta uang lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi, pemungut cukai tidak boleh korupsi lagi. Mereka harus berubah menjadi orang yang jujur.
Yang ketiga, untuk prajurit atau tentara. Nah, kata Yohanes, mereka juga tidak boleh melakukan kekerasan kepada masyarakat dan tidak boleh memeras uang rakyat. Mereka harus belajar mencukupkan diri dengan gaji yang mereka peroleh. Nah, ini di samping ada gambar pohon buah apel. Kira-kira apa ya buah pertobatan itu? Apakah sama seperti buah apel? Jawabannya adalah tidak ya adik-adik. Buah pertobatan itu adalah kita harus bertobat, kita harus meninggalkan sifat lama kita yang jelek atau buruk dengan sifat kita yang baik. Kita harus bertobat setiap hari kepada Tuhan dengan yang dicontohkan seperti Yohanes Pembaptis tadi. Next, Kak. Nah, kalau kita tadi sudah melihat contoh buah pertobatan untuk bangsa Israel, nah sekarang ini ada buah pertobatan, contoh buah pertobatan untuk kita semua yang ada di sini. Untuk Kak Seni, untuk Kak Nita, untuk Kak Desi, untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, sebagai siswa, kita harus rajin belajar dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita, maupun tugas itu di sekolah, tugas di rumah sebagai anak, tugas di sekolah minggu, kalau misalnya kita pelayanan. Terus yang kedua, kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang ketiga, nah ini, yang suka marah-marah itu harus berubah menjadi anak yang lemah lembut ya. Kita tidak boleh untuk selalu marah-marah, dikit-dikit marah gitu ya. Kita tidak boleh, kita harus bertobat, kita harus berubah menjadi anak yang lemah lembut. Next, Kak. Nah, hal yang bisa kita petik dari kisah Yohanes Pembaptis pada hari ini. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mengajar orang banyak agar bertobat, sebab pertobatan adalah hal yang diperlukan untuk menyambut kedatangan Mesias. Adik-adik bisa kita bayangkan ya, jika kita tidak bertobat, kemudian Tuhan Yesus sudah datang untuk yang kedua kali, wah kira-kira apa ya yang akan kita terima jika kita tidak bertobat? Kita pasti nanti dihakimi, kemudian kita akan diserahkan kepada iblis kalau kita tidak bertobat ya. Makanya kita semua harus bertobat mulai hari ini. Dan yang kedua, Yohanes Pembaptis pun ingin agar kita menjadi anak sekolah minggu yang menunjukkan pertobatan kita melalui perbuatan yang baik. Ya, seperti tadi ya contohnya ya, itu masih banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga kita sering menolong, suka menolong, tidak mencontek waktu ulangan, terus kita suka membantu teman yang kesusahan. Nah, itu juga seperti contoh itu ya, adik-adik. Yang ketiga, kita harus bertobat sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Seperti yang Kak Seni tadi sudah sampaikan, kita harus bertobat setiap hari agar kita siap menunggu kedatangan Tuhan sampai yang kedua kalinya. Yang keempat, pertobatan harus dilakukan setiap hari. Nah, kita tidak boleh ya, kita bertobat kalau kita ada maunya saja. Misal seperti ini, wah aku ingin sepatu baru, maka aku hari ini harus bertobat. Kemudian besoknya nggak bertobat. Itu tidak boleh adik-adik. Apapun keadaannya, apapun situasinya, setiap hari kita harus bertobat. Kita harus mengingat dosa-dosa kita. Kita harus mengingat kalau Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus senantiasa bertobat. Nah, pertanyaan untuk adik-adik semua. Jadi maukah kita semua bertobat? Kak Seni mau tanya, Kak Tania sama Nando dulu deh. Mau bertobat atau tidak? Mau. Oke, Kak Seni mau tanya Davin. Davin mau bertobat? Mau. Oke. Kak Seni mau tanya Clarissa. Clarissa mau bertobat? Mau, Kak. Sip. Oke, kita semua harusnya senantiasa untuk bertobat dan menunggu Tuhan Yesus untuk datang untuk yang kedua kalinya agar kita siap dan kita akan menjadi murid Tuhan Yesus masa kini yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan kita kelak akan menjadi
hidup di dalam kerajaan surga. Nah, next Kak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas kelas kecil. Untuk kelas kecil ini bantulah Yohanes Pembaptis menuju Sungai Yordan. Kira-kira bisa nggak ya? Samuel, Davin? Oh, Davin sudah kelas besar sih. Ini Samuel sama siapa Kak itu? Troy. Sebelahnya Samuel. Troy. Troy. Nanti Samuel sama Troy itu dituntun ya Yohanesnya menuju Yordan. Ya. Jadi awalnya nanti dari mana? Dari Yohanes Pembaptis yang sendirian, kemudian nanti sampainya di Yohanes yang membaptis. Oke, next. Nah, sekarang aktivitas untuk kelas besar itu di atas yang ada tulisan A, B, C sampai Z, sama yang bawahnya ada angka acak. Nah, tugas adik-adik itu mengisi titik-titik sesuai dengan itunya ya Pak, angka yang ada di atasnya. Misal itu nomor yang pertama nomor 6 ya. Nomor 6 itu kita cari, nah huruf M. Nanti selanjutnya sampai seperti itu. Itu ayat yang ada di hari ini kok, Lukas 3 dari antara ayat 1 sampai 14. Nah, nanti kalau sudah aktivitas kelas kecil baik kelas besar bisa dikirim ke grup kita ya, sekolah minggu. Oke, sekian renungan Kak Seni hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Kiranya adik-adik tidak lupa ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali ke Kak Angel. Terima kasih Kak Seni. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Senia atas renungan singkatnya. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi sebelum itu kita akan menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Doa penutup oleh Jocelyn, karena Jocelyn gak ada, Kak Angel minta tolong Kak Nita. Siap. Yuk, semuanya lipat tangan dan tutup mata sebab kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami anak-anakmu sudah boleh mendengarkan satu lagi kisah tentang Yohanes Pembaptis, di mana kami belajar Yohanes begitu setia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yohanes tahu apa yang menjadi jalan bagi Yohanes. Yohanes menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan Yohanes mengajarkan kepada setiap kami untuk kami boleh terus bertobat Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengerti apa yang harus kami lakukan. Seperti yang sudah boleh Kak Senia ajarkan di sore hari ini, ajarkan menjadi anak yang rajin, yang mau terus dengar-dengaran, yang mau terus berdoa, yang mau belajar, yang mau menghormati orang di sekitar kami, dan biarkan kami terus berubah menjadi anak yang baik sepanjang hari.
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Kak Senia yang sudah boleh Engkau urapi, Engkau persiapkan untuk memberkati adik-adik di sore hari ini, Engkau berkati apapun Tuhan yang digumulkannya, Engkau buat lebih heran lagi, Engkau berkati kehidupannya. Kami percaya Engkau senantiasa bersama Kak Senia dan mimpi-mimpinya. Engkau juga berkati Kak Angel yang sudah juga boleh mempersiapkan diri untuk memimpin puji-pujian, Engkau juga sertai buat semakin herat dan Engkau buat semakin dahsyat dalam kehidupannya. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus yang sudah boleh Engkau hantarkan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Kami merindukan teman kami yang lain Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Di minggu yang akan datang kami berdoa Tuhan, memanggil dengan lembut seperti Engkau memeluk erat mereka, untuk mereka boleh Tuhan bersama-sama dengan kami di minggu depan. Terima kasih, kami juga rindu berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, terkhusus juga untuk Kak Vina yang kami kasihi. Mari Bapak Engkau berikan kekuatan bagi Kak Vina. Engkau berkati juga untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Mari Bapak Engkau berikan kekuatan dan pulihkan mereka. Sehingga di minggu depan kalian boleh dipertemukan kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sore hari ini kami akan berpisah satu dengan lain. Tapi Tuhan kami mau terus setia untuk lebih dalam hari demi hari bersama Engkau. Pertemukan kami kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, sampai bertemu minggu depan.